Dahulu ada suatu kerajaan di mana seorang rajanya adalah orang yang sangat bijaksana. Ia dikenal oleh para menterinya sebagai orang yang sangat dermawan dan suka memberikan hadiah. Ketika sang raja menuliskan sesuatu, para menterinya pasti mengingatnya sebagai pemberian hadiah. Suatu hari datanglah seorang tamu. Ia memberikan ceramah di istana tersebut dan berkata, "Berbuat baiklah engkau dimanapun engkau berada, sungguh orang jahat akan dihentikan oleh kejahatannya sendiri." Mendengar ucapan tersebut, sang raja sangat takjub, sehingga hari itu pula si Fulan yang memberikan ceramah tadi diberikan hadiah yang luar biasa. Namun salah satu menteri dari kerajaan tersebut yang sudah mengabdi sangat lama merasa, kok selama ini saya tidak pernah diberikan hadiah. Hari itu pula dia merasa iri. Apa yang akan dia lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah yang berbahagia, kita lanjutkan cerita tadi. Sang menteri yang sudah mengabdi lama merasa iri terhadap si Fulan. Maka ketika si Fulan pulang, ia berbisik kepada sang raja, "Wahai tuan raja, sungguh si Fulan itu kemarin saya mendengar langsung bahwa kata si Fulan, mulut sang raja itu bau." Lalu sang raja kaget, "Bagaimana mungkin saya mempercayai omongan? Tuan raja, besok undanglah si Fulan kemari. Lihatlah gerak-geriknya. Ketika dia berbicara, pasti dia akan menutup hidung dan mulutnya." "Baiklah, besok undanglah si Fulan." Hari itu sang raja percaya dengan omongan sang menteri. Hari berganti, sang menteri pagi hari menyiapkan strategi. Dia membuatkan sarapan, lalu sarapan itu dibawa ke rumah si Fulan. Tok 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 tok. "Wahai si Fulan, aku utusan dari kerajaan. Engkau pagi ini dipanggil tuan raja untuk datang ke istana. Namun sebelum engkau berangkat, engkau harus sarapan terlebih dahulu." Seketika si Fulan sarapan terlebih dahulu, makan sarapan yang diberikan oleh sang menteri. Lalu berangkatlah si Fulan menuju kerajaan. Dan sebagaimana sikap awal dari si Fulan tadi, dia bercerita dengan tema yang sama, "Berbuat baiklah engkau dimanapun engkau berada, sungguh orang jahat akan dihentikan oleh kejahatannya sendiri." Sang raja melihat gerak-gerik si Fulan ini dengan seksama. Dia lihat bahwa ketika si Fulan berbicara, benar sekali bahwa dia menutup hidungnya, menutup mulutnya. Seketika itu pula sang raja mukanya memerah. Dia marah luar biasa. Dia mengambil secarik kertas lalu menuliskannya. Di kertas itu dia tulis, "Siapa yang membawa surat ini, silahkan dipenggal lehernya." Kebetulan di kerajaan itu ada bagian menteri yang memberikan hadiah ataupun hukuman. Seketika si Fulan diberikan surat itu yang sudah dibungkus, lalu si Fulan disuruh keluar mengambil kebagian hadiah silver itu. Di luar istana ternyata telah ditunggu oleh sang menteri. Sang menteri tentu saja tidak mengetahui isi dari surat tersebut, karena sebagaimana dugaan awal, seluruh tulisan sang raja adalah hadiah. Maka hari itu pula dia menemui si Fulan. "Wahai si Fulan, berikan surat itu kepadaku." Kata sang raja, "Ini adalah untukku." "Tidak, itu adalah untukku." Maka seketika diberikanlah oleh si Fulan kepada sang menteri. Sang menteri merasa kegirangan, dia bahagia sekali, lalu pergi menuju ke tempat pengambilan hadiah. Si Fulan pulang ke rumah.
Tibalah sang menteri tadi di tempat pengambilan hadiah, lalu diberikanlah secarek surat itu, lalu dibaca. Siapa yang membawa surat ini, silahkan dipenggal lehernya. Bagaimana mungkin? Sang menteri mengelak. Dia tidak terima, lalu ucapan dari menteri yang memberikan hadiah atau hukuman adalah surat dari sang raja tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah. Hari itu pula berakhirlah riwayat kehidupan sang menteri. Jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan. Suatu ketika sang raja sedang jalan-jalan ke pasar, dia melihat kerumunan, lalu mendengar ucapan, berbuat baiklah engkau dimanapun engkau berada. Sungguh orang jahat akan dihentikan oleh kejahatannya sendiri. Mendengar ucapan itu, sang raja merasa tidak asing dengan ucapan itu. Lalu dia memecah keramaian, lalu menemui sumber suara, lalu kaget dengan luar biasa. Wahai si Fulan, bukankah engkau telah mati? Si Fulan menanggapinya dengan kaget pula. Maksud Tuan Raja bagaimana? Bukankah kemarin setelah dari kerajaan engkau menerima surat dari aku? Benar, wahai Tuan Raja. Namun ketika saya keluar dari istana Tuan, surat itu diminta oleh menteri dari Tuan sendiri. Bagaimana ceritanya? Bukankah surat itu adalah perintah untuk memenggal lehermu, wahai si Fulan? Wahai Tuan Raja, sungguh surat itu telah diminta oleh sang menteri. Kata menteriku, engkau mengatakan bahwa bau mulutku itu sangat bau. Benarkah itu, Tuan? Bagaimana Tuan tahu bahwa saya mengatakan itu? Lalu Tuan Raja mengatakan, bukankah ketika engkau berceramah di istanaku kemarin, engkau menutup mulutku, menutup mulutmu, dan menutup hidungmu? Ketahuilah Tuan Raja, pagi hari sebelum saya berangkat ke istana, menteri Tuan membawakan makanan, dan makanan itu berisi bawang merah dan bawang putih, sehingga ketika setelah saya makan itu tidak sedap sekali di mulut saya. Lalu ketika saya tiba di istana dan berceramah di depan menteri-menteri Tuan, saya menutup hidung dan mulut saya karena tidak rela, tidak sudi. Jangan sampai Tuan Raja mencium bau yang tidak sedap dari mulut saya. Dan ketahuilah Tuan, sungguh demi Tuhan, saya tidak pernah mengatakan hal buruk apapun tentang Tuan Raja. Oh, kalau begitu berarti seluruh ucapan-ucapan kemarin adalah fitnah dari menteri saya sendiri. Kalau begitu, setelah ini engkau saya angkat sebagai penasehat kerajaan. Dan hari itu pula si Fulan tadi diangkat sebagai penasehat raja dan diberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Jamaah yang berbahagia, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, pesan bahwa siapa yang iri, siapa yang benci, siapa yang hasad, siapa yang memfitnah saudara sendiri ataupun orang lain, sungguh dia telah mencelakakan diri sendiri. Ada sebuah pesan dari Habib Umar, seorang ulama yang karismatik, tentang sikap benci ataupun iri terhadap nikmat orang lain. Siapa yang membenci kenikmatan orang lain, berarti dia membenci kenikmatan yang dikehendaki Allah, dan itu perbuatan memusuhi Allah. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.